Wah, Yuna, apakah kalian tahu kenapa Miss tidak panggil kalian ke sini? Tahu, Miss. Kita tadi sempat main HP waktu pelajaran. Saya hanya diajak, Miss. Lalu, kenapa tadi kalian ngambil fotonya Miss Vida? Tadi kita ngambil fotonya Miss Vida buat mau dikirim ke grup kelas. Ada hal lainnya? Saya nggak tahu apa-apa, Miss. Soalnya HP yang saya pakai dipakai sama Naura. Oke, Yuna, Naura, kita di sini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita duduk di sini untuk mencari solusi dan mengambil penyelesaian dari situasi ini. Ya, Miss, maaf. Kita tadi udah main HP, terus juga nggak ikut kerja kelompok. Oh iya, untuk foto Miss Vida tadi udah kita hapus, Miss. Oke, baiklah. Nah, menurut kalian, apa sih dampaknya dari bermain HP saat pembelajaran itu? Kita jadi nggak paham tugas kita apa waktu kerja kelompok. Menurut Yuna? Ya, Miss, teman-teman dalam satu kelompok juga jadi nggak respect lagi sama kami. Oke, nah kalian apakah masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih yang tentang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, dalam hal ini apa artinya itu, Yuna? Setiap murid aktif belajar dan boleh menggunakan HP, tetapi untuk kegiatan pembelajaran saja, Miss. Apakah kalian berdua meyakini keyakinan kelas tersebut? Yakin, Miss. Nah, menurut Miss Vida nih, bermain TikTok itu amat baik ya untuk hal-hal yang positif. Bermain TikTok juga bisa meningkatkan kreativitas kalian, tapi dengan catatan harus menghormati dan menghargai orang lain. Bagaimana cara kalian untuk memperbaiki keyakinan kelas tersebut? Kita nanti bakal minta maaf ke teman-teman sekelompok kita, terus juga berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, kalau Yuna gimana, Yun? Kami nanti bakalan ngerjain tugas kelompok dengan sebaik-baiknya, Miss, dan tepat-tepat waktu juga. Sebagai konsekuensinya, Miss boleh simpan HP saya selama 1 hari. Beneran? Ya, baiklah. Saya simpan HP-nya ya, Yuna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, segitiga restitusi yang dilaksanakan Miss Afida sangat baik diterapkan untuk murid. Saya jadi tahu bahwa ketika murid melakukan kesalahan, hal yang pertama dilakukan adalah menyadarkan akan nilai-nilai keyakinan yang mengandung nilai-nilai yang baik yang kita yakini bersama, bukan dengan menghukum. Betul sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yuna. Kita sebagai murid memiliki andil yang sangat besar dalam memperbaiki kesalahan yang telah kita buat. Bukan dengan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi di sini kita juga menjadi lebih mengerti akan pentingnya keyakinan kelas yang telah kita susun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih kami ucapkan atas berkenannya untuk meluangkan waktu di sela kesibukan Bapak Ibu yang sangat padat pada siang hari ini untuk mengikuti diseminasi ini. Untuk lebih semangatnya, ketika saya ucapkan semangat siang, silahkan dijawab semangat, semangat, dan semangat. Itu ya? Yuk, silahkan Bapak Ibu. Selamat siang, semangat, semangat, dan semangat. Oke, kita menambah semangatnya 3 kali. Mudah-mudahan dengan semangat ini kita bisa menyerap apa yang sudah kami laksanakan di program guru penggerak angkatan 9 ini dengan maksimal.
Dan Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini bukan karena lebih tahu atau ingin mengajari Bapak Ibu sekalian, namun ada beberapa praktik baik, ada beberapa pemahaman yang sangat berharga yang saya dapatkan di program Guru Penggerak ini. Alangkah sayangnya jika saya menyanyiakan kesempatan saya untuk mendapatkan ilmu yang banyak ini ketika tidak ditularkan ke Bapak Ibu sekalian. Mengingat penerapan budaya positif ini amat aplikatif dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, melaksanakan peran sebagai seorang guru. Oke. Adapun tujuan yang pertama saya melakukan diseminasi ini yaitu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, kita juga akan menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Pada tujuan ini mungkin bisa kita garis bawahi, yaitu berpihak pada anak. Bagaimana kita menjadi seorang guru di mana sentral atau pusat dari tujuan kita yaitu pastinya dengan berpihak pada anak. Dan selanjutnya pemahaman yang mau kita gali di sini yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan, dan segitiga restitusi. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu sudah mengenal beberapa istilah-istilah ini, mulai dari disiplin positif hingga segitiga restitusi yang kita pahami melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Namun ketika melakukan itu kita belum memiliki pemahaman yang secara dalam, sehingga untuk mengaplikasikannya kita memang perlu untuk sedikit sharing. Maka kita di sini ingin kita sharing Bapak Ibu dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Apakah nanti mudah-mudahan dengan adanya sharing ini kita bisa memunculkan ide baru atau tindakan yang baru untuk keberlangsungan kebaikan anak-anak kita semua. Dalam hal ini SMK Negeri 3 Salatiga yang kita cintai. Selanjutnya, saya ingin sedikit bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pertanyaan pertama, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang pertama ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan sedikit pendapatnya, apakah dengan yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo. Setuju tidak? Sampai beberapa. Bisa pakai mic-nya Bu mungkin untuk supaya suaranya terdengar dengan jelas. Monggo. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena sejauh ini kan kita tahu ya, maksudnya kalau anak seperti ini ya harus diberi semacam hukuman. Ya kadang-kadang Oke, monggo Bu. Terkadang hukuman memang bisa mendisiplinkan anak, tapi saat ini itu kita sebagai guru itu menghadapi masalah yang sangat kompleks karena anak-anak sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dahulu kita masih sebagai siswa, sebagai murid, maka hukuman itu akan membuat kita jeda untuk melakukan pelanggaran sehingga kita menjadi
berdisiplin. Tapi untuk saat ini anak atau siswa yang melanggar kemudian diberi hukuman, mereka tidak akan cerai, tapi masih tetap akan mengulang. Nah, jadi itu menjadi hal yang mungkin membuat guru-guru sekarang itu agak bingung. Selain itu juga sekarang semakin banyak masyarakat yang sadar hukum, sehingga orang tua dari anak yang melakukan pelanggaran kemudian dihukum, justru mereka akan mempermasalahkan hal ini dan mengajukan ke ranah hukum. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Bu Indri. Luar biasa sekali ya. Mungkin pada zaman dulu kalau pas kita kecil, ketika memberikan efek jera kita selalu memberikan hukuman. Namun dengan kondisi sekarang di mana masyarakat juga sudah sadar hukum akan pentingnya restitusi atau mendisiplinkan anak ini, maka hukuman dapat mendisiplinkan anak ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Mungkin monggo Bu Indri, Bu Murini, apakah ada pendapat lain? Saya mau bertanya yang dimaksud dengan hukuman di sini yang seperti apa? Apakah sama dengan konsekuensi yang sudah disepakati atau apa? Oke, terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Nanti kita pelajari selanjutnya Bu ini, karena itu adalah hal yang mendasar di mana kita harus mengenali dari istilahnya dulu. Hukuman dan konsekuensi tentunya hal yang amat berbeda. Hukuman bisa berarti hukuman fisik, hukuman verbal, blaming atau membuat dia merasa bersalah, itu adalah bentuk hukuman. Namun ketika konsekuensi itu sesuatu yang ada hubungannya dengan aturan. Ketika kamu tidak menjalankan ini, maka konsekuensinya seperti ini. Gitu. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Dan ini bentuk hukumannya mungkin dengan membaca atau membersihkan halaman. Menurut ada yang mau memberikan pandangan terkait dengan pernyataan kedua ini? Monggo, Bu Dewi, silakan. Terima kasih ya. Menurut saya untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, menurut saya itu diperbolehkan sepanjang itu hukumannya tidak terlalu berat dan tujuan kita hanya apa? Mendisiplinkan anak saja supaya anak itu bisa tertib, bisa teratur. Misalnya apa ya? Anak tidak mengerjakan PR misalnya. Hukuman itu kadang kita berikan apa ya, kesempatan kepada anak, misalnya kalau tidak mengerjakan PR, anak diajak memberikan hukuman kepada teman-temannya, kira-kira hukumnya apa, sepanjang itu tidak membebani siswa dan itu juga siswa apa istilahnya ikut rembukan atau ikut memberikan hukuman. Kalau seperti ini bagaimana hukumannya? Kalau itu dianggap ringan, menurut saya tidak apa-apa supaya anak itu biar terbiasa disiplin dan baik dan tidak akan melakukan kesalahan lagi. Pengalaman juga ya dari anak saya itu pernah cerita dengan saya, temannya itu tidak ikut sholat duha atau apa di sekolahnya, tidak mengerjakan PR atau sholat duha. Anak saya cerita teman saya diberi hukuman hanya menghafalkan misalnya surat Al-Duha atau apa. Nah, itu juga bagus juga itu. Jadi mendisiplinkan apa ya, hukumannya dia membaca atau membersihkan atau mungkin kalau di sekolah Islam kan ada surat-surat yang harus dihafalkan itu bagus juga. Terima kasih, itu pendapat saya. Oke, give applause buat Bu Dewi. Dewi berapa bahwa membaca atau dengan memberikan membersihkan halaman itu adalah sebuah hukuman, gitu. Jadi nanti kita akan apakah kita mau bersama-sama itu sebuah konsekuensi atau hukuman. Dan ketika pemecahannya itu tidak sesuai dengan permasalahan yang ada, apakah itu diperbolehkan? Contohnya, saya tidak mengerjakan PR, tapi saya diminta membersihkan halaman. Nah, ada? Apakah ada? Iya, tidak ada relasinya atau hubungannya. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
waktu di akhir itu saya bilang sama Miss Julia, kalau yang mendapatkan stiker paling banyak nanti bakal dapat hadiah. Nah, itu nanti jadi penyemangat mereka buat aktif dalam pembelajaran. Namun menurut saya kalau dilakukan secara terus-menerus, mungkin mereka jadi ketergantungan oleh penghargaan itu, jadi kayak kurang ada motivasi dari diri mereka untuk mengikuti pembelajaran. Oke, bagus sekali ya. Jadi secara tidak langsung penghargaan itu membuat kreativitas anak menurun. Pada awalnya mereka kreatif untuk melakukan sesuatu, ketika tidak diberi penghargaan, apa yang terjadi? Kreativitas mereka akan menurun. Nah, marilah kita pelajari dari beberapa pertanyaan pemantik ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu menuliskan sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu berharga. Ini sesuatu yang berharga itu contohnya apa saja? Mungkin kalau saya sesuatu yang berharga itu anak saya, gitu ya. Jadi silahkan ambil kertas atau saya yang memberikan Bapak Ibu sebuah sticky note. Nanti silahkan ditulis di situ sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Lalu silahkan digenggam dengan erat dan teman di sampingnya akan memaksa untuk mengambil benda berharga dari Bapak Ibu sekalian. Contohnya, nanti Bu Rini menuliskan, seandainya Bu Rini apa yang berharga bagi Ibu? Sesuatu yang berharga, coba pikirkan, Bu Rini. Bisa anak, bisa keluarga, suami. Mas Dika udah punya sesuatu yang berharga? Nanti ya OTW ya. Contohnya kita punya sesuatu yang berharga, misalnya nilai ujian atau bajikan atau apapun itu, ditulis di selembar kertas, lalu digenggam. Teman sampingnya silahkan memaksa dengan membujuk rayu, dengan menyuap, menghardik, mengancam apa saja. Dan kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Apakah dengan sukarela memberi? Oke, saya berikan sebuah kertas. Sesuatu tidak harus budaya, tidak seseorang, sesuatu akan ada dari saya atau apa. Silahkan, mungkin satu ya yang menghardik Bu Indri, mungkin Mas Dika. Yang merayu. Oke, akan dituliskan apa yang berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Satu saja, yang paling Bu Indri, yang paling berharga. Mungkin kalau bacanya ditulis nama siapa gitu ya. Oke, yuk silakan Bu Rini digenggam, Bu Indri, Bu Mbak Dara silakan digenggam. Dan kira-kira silahkan merayu, silahkan menghardik, mengancam atau pakai cara apapun. Dan apa yang akan Bu Rini lakukan? Silahkan Bu. Ya. Oh, tidak bisa. Oh, tidak boleh. Ini tahu. Nggak boleh sedikit Bu. Biar tahu Bu. Biar bisa berbagi rasanya. Tidak boleh, benar. Nanti kalau saya tahu gimana? Kalau enggak apa-apa, tapi tidak gunakan saya bisa. Nah, kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Kalau nggak saya minta nggak diminta kok. Iya. Kalau tahu kan Boleh saja, tapi kalau diminta. Oke, coba Mas Dika. Enggak boleh. Mas Dika coba rayu atau hardik atau Sepan ya dari paksa Bu Indri untuk memberikan sesuatu itu. Bu, Kami. Sesuatu yang ada di tangan. Oh, tidak boleh diminta Mas. Ini apa ya, sesuatu yang sangat berharga. Punya saya yang saya genggam serat-serat. Ya, coba Mbak Ibu dipaksa Mbak Dara untuk memberikan sesuatu ini. Boleh minta ibunya enggak? Itu apa? Enggak boleh. Ini saya aku pegang dengan tangan. Tapi enggak
biar selesai gitu. Satu-satunya yang saya miliki karena ini bukan barang, bukan apa, tapi saya rasa ini adalah satu-satunya yang harus saya miliki dan tidak boleh dibeli, tidak boleh direbut atau tidak boleh diambil. Oke, bagaimana dengan Bu Indri? Kenapa alasan Bu Indri tidak memberikan sesuatu itu, Bu? Ya, karena ini adalah sebuah nilai ya, nilai dalam kehidupan yang harus kita pegang kuat. Karena dengan ini kita akan bisa meraih kepercayaan dari orang lain. Dan kalau hal ini sudah hilang dari diri kita, maka kita tidak akan pernah mendapat kepercayaan dari siapapun. Oke, bagaimana dengan Mbak Dada? Boleh sedikit Bu, karena ini yang yang saya pegang dari dulu dan sangat berharga buat saya, jadi nggak boleh diganggu-gugat atau diambil oleh orang lain. Oke, semangat untuk kita semua, silahkan bertepuk tangan. Kira-kira saya ingin tahu Bu Rini, apa sih yang berharga buat Bu Rini? Nah, kehormatan atau harga diri. Tepuk tangan untuk Bu Rini. Dan selanjutnya untuk Bu Indri, kejujuran atau nilai kejujuran. Dan yang terakhir Mbak Dara, keyakinan diri. Nah, bagus sekali. Jadi sesuatu yang kita rasa akan berharga bagi kita, maka tidak boleh kita berikan dengan alasan suatu apapun. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti ketika Bapak Ibu tidak memberikan itu, kita sudah belajar paradigma baru, yaitu berasal dari dalam diri. Kita lah yang mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu. Ketika kita salahkan orang lain, tapi diri kita sendiri, sikap kita yang kita ambil seperti apa. Nah, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, setiap perilaku yang kita miliki tentunya adalah hasil dari pola pikir, ya Bu. Ketika kita pola pikirnya positif, yang kita lakukan insya Allah positif. Namun ketika pola pikir kita itu sudah salah atau negatif, yang kita lakukan tentu saja kebalikannya. Mulai dari stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sesuatu yang memaksakan orang lain supaya berperilaku sama dengan kita. Sekarang kita ubah pola pikir tersebut menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sebenarnya mereka punya dunia sendiri. Anak-anak murid kita punya pandangan sendiri terhadap dunia. Kita sebetulnya tidak berhak untuk mengubah dunia mereka, dunia berharga mereka. Bu Rini punya kehormatan, Bu Indri punya kejujuran, Bu Dara tadi punya keyakinan diri, maka itu adalah dunia masing-masing. Maka saya harus menghargai, kita semua harus menghargai apa pandangan Bu Rini, Bu Indri maupun Bu Dara tadi. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita cenderung untuk blaming atau menyalahkan. Nah, kamu anaknya seperti ini, langsung melabeli anak dengan predikat buruk. Bagaimana sekarang kalau kita ubah menjadi teori kontrol? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sampaikan ke anak bahwa hanya kamu yang mempunyai kontrol terhadap diri kamu sendiri. Sepertinya semua perilaku memiliki tujuan. Iya. Oh iya, betul sekali. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya untuk apa? Nanti kita akan pelajari tergantung dengan kebutuhan dasar kita. Kita butuhnya dasar apa? Nanti gitu. Anak-anak juga melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Terima kasih untuk koreksinya hari ini. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara yang betul adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa memaksa dia. Tapi apakah kita bisa memaksa pemikirannya? Tidak.
ya Bu. Kita bisa memaksa anak untuk masuk kelas tepat waktu, tapi apakah bisa kita menanamkan nilai atau apa itu tentunya dengan upaya, jadi tidak serta-merta dengan paksaan. Memaksa atau paksaan ada pada saat berjuang gagal. Kita bisa menolak ketika kita sudah buntu sama sekali, pasti kita memaksa seseorang. Contohnya tadi, Mas Dika ketika memaksa Bu Indri sudah tidak bisa, cenderung untuk marah, cenderung untuk menghardik karena kita memaksakan sesuatu yang kita tidak bisa bujuk. Selanjutnya, kita berpindah ke teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tentunya hanya dengan berkolaborasi baik dengan guru, baik dengan murid, kita bisa mencapai kesepakatan yang berarah pada yang terakhir itu. Model berpikir win-win solution atau menang dan menang. Sementara pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kita dengan murid cenderung murid tidak bisa menuruti keinginan saya harus menang nih. Dengan anak tidak bisa menuruti keinginan saya memaksa untuk menang. Nah, itulah masih paradigma lama, yaitu stimulus respon. Sementara untuk kurikulum Merdeka ini kita upayakan untuk menggunakan stimulus teori kontrol yang diterapkan dalam budaya positif. Selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi tentunya yang kita tahu dari dalam diri, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang pertama yang dari luar dulu. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin dia takut akan hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang satu menghindari sesuatu yaitu hukuman, yang satu mendekati sesuatu yaitu penghargaan. Dan yang terakhir, motivasi internal, tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri artinya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, yaitu untuk menunjukkan nilai-nilai atau keyakinan atau kebajikan yang kita percaya. Nah, Bapak Ibu ketika mendengar disiplin positif, apa yang di dalam benak Bapak Ibu sekalian? Disiplin positif. Mungkin ada yang ingin berbagi apa yang Bapak Ibu pahami dari disiplin itu sendiri. Yang kasus di sekolah kita tentunya PR terbesar dari kita yaitu untuk mendisiplinkan anak. Mungkin ada yang ingin berbagi, monggo. Kalau untuk disiplin positif, apakah disiplin itu ada kaitannya dengan peraturan, Bu Dewi? Kalau mendengar kata disiplin, kalau diterapkan di sekolah bisa juga sebagai peraturan ya, atau tata tertib. Tapi kalau di rumah bisa juga sebagai peraturan ya, atau kebiasaan yang baik yang harus dilakukan di rumah. Misalnya disiplin positif yang ditujukan untuk anak di rumah, misalnya bangun pagi setelah bangun harus melakukan kegiatan apa, nah itu bisa juga sebagai kebiasaan yang mengacu kepada disiplin positif ya, untuk menunjukkan atau bisa dijadikan dasar sebagai kegiatan yang positif ya. Oke. Terima kasih tanggapannya Bu Dewi. Kalau berarti disiplin positif erat kaitannya dengan peraturan, tapi di dalam ketika menerapkan peraturan tentunya ada terbersit apa sih hukuman jika tidak diterapkan, apa sih imbalan jika saya menerapkan. Nah, di sini kita akan bersama-sama merumuskan disiplin positif yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menanamkan motivasi pada semua murid agar menjadi orang yang
bajikan universal. Dalam hal ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu menjadi orang yang diinginkan. Tentunya di situ adalah karakter-karakter yang muncul dari dalam diri murid yang ditanamkan dalam keseharian kita. Nah, profil pelajar Pancasila. Masih ingat apa saja itu? Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? 6 ya. Oke, mulai dari apa, Bu Rin? Oke, bergotong royong. Apa lagi, Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu Bu Dewi kreatif, lalu bernalar kritis, mandiri, dan bergotong royong. Oke, berarti 6 itu adalah nilai-nilai kebajikan, kebinekaan global. Nah, itulah profil pelajar Pancasila yang menanamkan nilai-nilai positif dalam atau kebajikan positif dalam diri murid. Oke, selanjutnya yaitu Bapak Ibu, ini agak sedikit oke. Nah, disiplin positif tentunya akan karena berasal dari dalam diri atau intrinsik, tidak berlaku itu untuk paksaan atau hukuman atau penghargaan dan lain sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kata kunci yang harus kita tanamkan adalah memerintah diri sendiri, intrinsik atau internal dari dalam diri murid, mulai memunculkan keyakinan-keyakinan yang kita barusan sampaikan, yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, sama-sama kita akan belajar kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, itu psikologis. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan psikologis. Yang selanjutnya ketenangan, dan terakhir adalah kebebasan. Oleh karena itu, sebelum kita menerapkan murid, alangkah baiknya kita mengenali diri sendiri dulu. Kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang kita miliki? Itu ya. Jadi nanti saya bagikan angket, Bapak Ibu silakan menuliskan, melingkari pernyataan-pernyataan dengan skala yang sudah tertera pada lembar jawaban itu. Nanti kita akan analisa kebutuhan dasar yang paling mendasar dari Bapak Ibu itu ternyata apa. Tunggu, saya bagikan dulu. Silakan untuk dilingkari dengan jawaban yang menurut Bapak Ibu versinya Bapak Ibu masing-masing. Contohnya pertanyaan pertama yaitu apa Bu ini? Saya senang berteman. Saya senang berteman. Silakan lingkari 1 atau 3 atau 5. Nah, mungkin Bapak Ibu silakan untuk melingkari pernyataan tersebut. Kalau tidak selalu itu berarti kadang-kadang. Iya Bu, kalau tidak selalu mungkin dengan kadang-kadang. Kadang iya, kadang tidak, begitu. Contohnya di situ ada pertanyaan, saya ingin orang-orang menyukai saya. Kalau menurut saya itu, saya khawatir nih kalau
dibenci orang, saya khawatir kalau dikucilkan, saya khawatir kalau ditinggalkan kelompok saya. Nah, itu mungkin 5 gitu. Tapi kalau ini menurut saya nggak masalah. Saya selalu kemana-mana juga sendiri. Nah, itulah mungkin nilainya cukup 1. Tapi kalau kadang-kadang nih, kadang-kadang saya juga butuh teman, kadang juga saya perlu untuk bersosialisasi, saya juga pengen jalan-jalan, mungkin bisa 3. Jadi kebetulan yang sekiranya itu menurut Bapak Ibu itu yang ekstrim benar ada berarti 1. Tapi kalau Iya, gitu. Menyesuaikan kalau sangat. Yuk sekarang coba kita pahamin. Sudah ya Bapak Ibu, nomor 1 sampai 10 kira-kira kita cocokkan dengan kebutuhan dasar manusia ini. Menurut Bapak Ibu, pertanyaan 1 sampai 10 itu menggolongkan kebutuhan dasar apa? Kita mengenal 5 ini. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Apa Bu Indri? Kasih sayang dan rasa diterima. Oke, untuk nomor 1 sampai 10 berarti mengindikasikan bahwa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bu ini silakan kalau untuk nomor 11 sampai dengan 20 Bu ini ada pertanyaan seperti ini. Saya tidak suka membuat kesalahan. Saya tidak suka perubahan. Penampilan saya sangat penting bagi saya. Saya takut mencoba hal-hal yang baru dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira kebutuhan dasarnya apa Bu? Oke, mungkin ada petunjuknya ya di situ ya. Saya suka melihat seorang. Saya suka bertahan hidup. Sebentar. Kalau untuk bertahan hidup adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan makanan, minuman gitu. Contohnya kita ada anak-anak kita mungkin ya, dia punya uang saku kurang. Contohnya nih, uang saku kurang itu, maka dengan itu dia meminta temannya. Nah, itu mungkin untuk kebutuhan fisiologis. Tapi 11 sampai dengan 20 ini sepertinya kebutuhan apa? Ayo Bapak Ibu. Saya suka menjadi benar. Saya takut mencoba hal baru. Oke, mungkin kita telah dulu mungkin yang 21 sampai 30. Mungkin kalau kita analisis, saya suka memiliki pilihan. Saya orang yang aktif. Ya Bu, ini ada petunjuknya nih. Duduk di sekolah saya adalah hal yang sulit untuk saya. Saya tidak suka membaca. Nah, apa Bu? Ya, betul sekali. Nomor 21 sampai 30 adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Sekarang yang terakhir, kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Saya sering tertawa. Nah, orang berpikir saya bodoh. Ya, untuk ingin ditertawakan aja Bu. Ya, kira-kira apa nih? Kira-kira apa nih? Iya, betul sekali. Saya tidak suka disuruh-suruh. Nah, berarti dia kebebasan. Yang terakhir adalah kebebasan. Maka nomor 11 sampai 20 yaitu dia memiliki kebutuhan dasar sebagai penguasaan. Penguasaan. Jadi dia ingin tampil, dia ingin unggul, dia ingin berprestasi lebih dari yang lainnya. Dia ingin lebih. Iya. Coba sekarang kita refleksikan diri kira-kira. Yang 21 tadi 21 sampai dengan 30 yaitu kebebasan. Karena kata kuncinya dia 31 sampai 40. dia kesenangan. Dia suka dengan sesuatu yang humor, biar ditertawakan temannya. Mungkin ada murid kita yang seperti itu
kelas itu bukan tujuannya apa? Ada pengalaman? Saudara? Nah, jadi ya muridnya pengen ditertawakan aja gitu. Jadi itu memang dia kesenangan, kebutuhan psikologisnya. Nah, ayo mari kita refleksikan diri 1 sampai 10, 11 sampai 20. Lebih paling menonjol yang mana, Bapak Ibu? Ayo Bu Rini paling menonjol yang kira-kira yang sepertinya mewakili sekali ya Bu Rini ya. Bu Rini kebutuhan dasarnya yang paling menonjol adalah kebebasan. Seperti kita kenal ya, Bu Rini kan memang suka petualangan, suka sesuatu yang tidak apa ya Bu Rini? Suka Bu Rini dengan sesuatu yang terikat itu. Oke. Bagaimana dengan Bu Dewi? Kebutuhan dasar apa? Bu Dewi lebih menonjol yang mana? Coba diamati. Oke, betul sekali. Betul ya. Bu Rini tepat nggak Bu Rini? Kalau Bu Dewi tepat sekali Bu Rini, berarti Bu Dewi sudah, karena Bu Rini sudah amat mandiri mungkin ya. Jadi Bu Dewi adalah kebutuhan dasar manusianya adalah seorang yang perlu kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana dengan Bu Indri? Nomor berapa Bu ini yang paling menonjol Bu Indri? Oke, nah sudah. Bu Indri juga sama. Bu Indri juga sama. Kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Lalu Mas Dika, kira-kira di mana posisi terbanyaknya? Oke, nah ini kalau anak muda seperti ini Bu, dia kebutuhan dasarnya adalah kebebasan dan kesenangan. Berarti Bu Rini masih ada jiwa mudanya ini? Masih. Lalu Bu Dara apa? Di penguasaan sama kesenangan. Oke, hasilnya sama? Yakin? Oh ya sama. Yang duanya juga sama. Tapi kalau saya lihat ini oke sama. Berarti Bu Dara lebih condong untuk memilih atau mementingkan sebuah prestasi atau penguasaan. Yang terakhir, Bu Yulia, penguasaan juga. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setuju tidak Bapak Ibu dengan analisisnya? Sepertinya sangat mewakili ya. Kalau Bu Rini adalah kebebasan, kasih sayang. Kemarin saya sudah mencoba Bapak Ibu dan hasilnya sama. Saya juga kasih sayang. Sekarang sebetulnya mungkin kalau kurang sih enggak ya Bu. Cuma gimana ya Bu? Itu tanpa disadari ya memang suka kita kalau disayang orang kan suka ya Bu ya. Atau dengan menyayangi. Kalau Bu Dewi pelampiasannya apa nih Bu Dewi? Kira-kira kalau saya sih sebenarnya kalau untuk sesuatu yang ketika saya baru berpikir Bu Dewi, kenapa saya suka contohnya nih memasak untuk anak-anak saya supaya mereka sayang gitu. Kenapa sih saya suka sama suami itu sering juga untuk menunjukkan sesuatu yang pengen makan di luar, pengen makan apa gitu. Jadi sesuatu yang memang ketika saya disayang akan rasanya wow, senang. Bagaimana dengan Bu Rini? Kalau kebebasan kira-kira Bu Rini kita melampiaskan sesuatu itu dengan positif. Nah, kira-kira apa Bu Rini? Kalau untuk kebebasan Bu Rini arahnya kemana nih? Kalau kebebasan itu mengekspresikannya seperti apa Bu Rini? Kebebasan. Kalau di sini kan pertanyaannya adalah saya sering ketawa ya, saya memiliki koleksi ya, saya memiliki apa itu koleksi apa Bu? buku. Oh buku. Oke, Saya yang positif ya. Saya senang memberi tahu lelucon, senang membuat orang lain tertawa ya, membuat berpikir saya bodoh. Nah ini termasuk saya berpikir saya bodoh. Itu kadang-kadang saya lakukan. Saya berpikir saya bodoh dan orang mengatakan saya bodoh dan saya pikirnya memang dipikirin. Jadi berbeda tidak peduli dengan apa yang diberikan orang lain. Jadi seperti yang kalau saya lihat Bu Rini itu intrinsik atau internal, motivasi internal dari Bu
yang diyakini. Begitu juga dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengenal Bapak Ibu, mungkin instrumen yang di depan Bapak Ibu itu mungkin bisa dibagikan ke anak-anak kita supaya kita tahu. Pantesan si ini kok sekalian caper di kelas. Pantesan si ini nggak bisa diatur karena dia kebutuhan dasarnya adalah masing-masing gitu. Nanti dengan kebutuhan dasar ini kita bisa merumuskan kira-kira perlakuan ke anak kita itu seperti apa. Selanjutnya yaitu, nah sekarang Bapak Ibu analisis apa sih tadi yang barusan kita bahas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira kalimat apa? Oke, kita lewati dulu mungkin ya. Oh maaf, bentar. Kita kembali. Ini sepertinya ada yang terlewat. Oke. Maaf Bapak Ibu, tadi ada yang terlewat sedikit. Sebetulnya kita mengenal beberapa peran atau posisi kontrol dalam hal ini. Oke. Nah, kita ini dulu, maaf Bapak Ibu terlewat. Posisi kontrol kita yang pertama. Bapak Ibu, apakah ada pengalaman Bapak Ibu sebagai seorang penghukum? Penghukum maksudnya itu dengan menghadir, dengan menyindir, menunjuk-nunjuk, dengan verbal maupun fisik. Bahkan dengan verbal yang menyindir pun itu termasuk dari posisi kontrol penghukum. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Kita memposisikan murid sebagai seorang seorang yang patut untuk disalahkan. Contohnya dengan berkata, ibu kecewa, harusnya kamu tidak seperti ini, kamu gak kasihan sama orang tuamu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai seorang teman. Teman ini cenderung permisif, boleh, gak apa-apa, lain kali jangan ya, dah sana kembali ke kelasmu. Jadi selalu ada alasan membenarkan perilaku murid. Di situ murid tidak akan bertanggung jawab. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau selalu mengungkapkan peraturannya seperti ini, maka konsekuensinya kamu harus seperti ini. Nah, karena kamu datang terlambat, kamu harus mengganti keterlambatanmu dengan tidak istirahat 15 menit. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kalau sebagai pemantau ini dia masih punya Bapak Ibu, masih punya relasinya. Contohnya tadi yang kita kemukakan di awal tadi kita membahas yang Bu Dewi ya, memberikan contohnya dia terlambat, lalu dia diminta untuk berlari-lari di halaman sekolah. Apakah itu posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau? Penghukum. Bagus sekali. Kalau pemantau, contohnya ketika kamu terlambat, maka kamu pulang akhir, itu konsekuensimu. Contohnya nih, tiba-tiba Mas Dika mau numpang, ayo tumpang di sini. Kira-kira kalau Bu Indri bilang, Mas Dika, kamu menumpangkan, sekarang kamu membersihkan toilet. Posisi Bu Indri sebagai apa? Penghukum. Tapi ketika Bu Indri bilang, bersihkan. Nah, posisi Bu Indri sebagai apa? Pemantau. Jadi, paham ya Bapak Ibu, maksudnya ada keterkaitan antara yang tindakan dengan apa yang efek yang dilakukan. Yang terakhir yang paling bagus ini Bapak Ibu sebagai seorang manajer. Seorang manajer yaitu antara murid dan guru, mereka memiliki kesepakatan dan solusi untuk menemukan sendiri pemecahannya. Nanti kita akan belajar bersama-sama dengan restitusi. Jadi anak tidak merasa tertekan, terus guru juga tidak memaksa kehendak anak. Nah, kira-kira saya ingin sedikit berbagi. Adakah pengalaman kita refleksi bersama-sama, ceritakan posisi kontrol Bapak Ibu di kelas seperti apa?
Kalau saya cenderung kadang saya sebagai seorang teman. Teman itu saya awalnya sama anak, Miss saya lupa belum mengerjakan PR. Ya nggak apa-apa, nanti malam kerjakan. Gitu. Kalau Bu Jada ada pengalaman sebagai posisi kantor sebagai apa? Silahkan cerita. Kalau dari pengalaman lebih ke teman, soalnya kadang kayak ada murid yang maaf gini terus saya Nggak cuma tega ya? dia nggak tega, terus ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, kalau Mas Dika, kalau bapak-bapak itu biasanya lebih ke mana nih? Posisinya, tapi kalau dia gentle, jadi lembut gitu kan. Oh, Kalau dari saya tuh lihat lebih ke teman. oh sama, ke teman. Oke, karena mereka masih mungkin masih muda ya, kesabarannya masih seluas samudra ya, Brin. Kalau kita kan sudah teng. Oke, kalau Bu Indri, kira-kira posisi kontrol Bu Indri? Mungkin pemantau ya. Iya. Misalkan kemarin itu ada anak yang melepas keran, itu kan jadinya berakibat jadi airnya ngocor kemana-mana. Kemudian saya tanya siapa yang melepas keran, ada yang mengaku. Saya tanya kenapa kamu lepas, dia jawab iseng gitu. Kemudian dia solusinya ya udah gini aja, kamu betulkan sampai bisa gunakan kembali. Oke, kalau Dewi, Bu Dewi. Kelihatannya saya kalau lebih dari satu ya Bu ya. Jadi bahasanya Begini, ya. teman itu iya, karena anak-anak itu kalau punya masalah itu dia langsung curhat dengan saya. Oh. Dia langsung masalah dengan teman, atau di sekolah. Bu kemarin sih ini dimarahi Pak ini karena ini. Nah, terus Bu ini kemarin, nah Bu ketua kamu nggak begitu berfungsi kalau sering curhat. Ya iya. Terus yang kedua, ketika ada masalah itu terus misalnya kemarin kan nggak mengerjakan PR, terus nah kira-kira kalau nggak mengerjakan PR itu menurut kamu hukumannya apa? Kadang juga saya mau nawarkan kepada anak kalau seperti ini konsekuensinya bagaimana, baiknya bagaimana, dia mengajukan pertanyaan, kemudian juga mengingatkan kembali, terus mencari solusi bareng-bareng, bukan dari saya sendiri tapi anak saya pancing itu untuk menemukan solusi bersama. Ya saya memantau juga sebagai teman curhat anak-anak juga, nanti diladani terus saya tanya bagaimana kemarin. Oh sekarang udah baik kok, sudah baik kan, nggak bertengkar, nggak marah-marah. Oh iya, gitu ya saya. Oke, kalau Bu Dewi, sama-sama Bu Dewi. Kalau Bu Dewi perannya apa Bu Dewi? Ambil posisi kalau Saya sepertinya ke pemantau. Ya, satu contoh saja, kalau anak saya itu kan ada yang sangat aktif gitu ya, hiperaktif malah itu. Nah beberapa kali suruh sampai apa aja gitu, yaitu suruh sampai kocok, sampai apa itu ya udah, karena dulu itu kamu datang barang itu kamu datang dengan utuh, ketika kamu yang merusakan kamu yang bertanggung jawab. Kamu tidak capek, ya udah pokoknya kemarin utuh, sekarang harus saja mungkin itu pemantau ya. Iya, betul sekali Bu. Itu yang dimaksud pemantau, yaitu menerapkan konsekuensinya. Jika seperti ini, maka kamu harus bertanggung jawab dengan cara seperti ini. Pemantau, monggo Bu. Dimaksud manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagus sekali. Apa nanti manajer? Manajer adalah kita menerapkan hal yang baru, yaitu berupa restitusi. Jadi, sebagai pemantau, kita tidak menanamkan nilai-nilai apa. Ya nggak Bu? Secara tidak langsung mungkin. Tapi mungkin tanggung jawab. Apakah mereka diberi pilihan? Apakah mereka menyadari bahwa nilai yang harus kamu miliki yaitu apa? Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu dulu nggak boleh? Oh iya, pertanyaan. Kenapa kamu salah? Nah, oke, pertanyaan semacam apa Bu? Ya, mengapa kamu melakukan hal Nah, itu? betul. Kemudian, apakah yang kamu lakukan itu betul? Nah, betul sekali. Nah, ketika pertanyaan sudah memberikan pertanyaan seperti itu, maka posisi kita sudah naik, yaitu sebagai seorang manajer sebetulnya. Oke, tepuk tangan bagi kita semua sebagai seorang manajer.
Dimulai dari menstabilkan identitas dulu, setelah itu memfasilitasi kesalahan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Nanti akan kita bahas di situ. Nah sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi ini menarik sekali. Satu, silahkan ditulis di sini, Bapak Ibu. Silahkan ambil satu persatu. Monggo Bu Rin. Menurut Bapak Ibu, satu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrolnya sebagai apa? Dua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi kontrolnya sebagai seorang apa? Dan selanjutnya, oke, masih ingat Bu posisi kontrolnya yang tadi? Penghukum, membuat rasa bersalah, lalu apa? Teman, pemantau, dan terakhir manajer. Oke, dengan pertanyaan ini nanti kita akan paham kita sering menggunakan kalimat apa dan posisi kita adalah di mana. Saya kecewa sekali dengan kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan itu demi Bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, itu berarti orang yang sering kita lakukan itu sebagai apa? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Kamu nih yang selalu yang paling akhir. Nah, ayo Bapak Ibu, kita menerapkan posisi kontrol. Untuk satu ini kira-kira menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti termasuk apa? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah? Nah, membuat rasa bersalah. Ayo dijawab dulu sampai dengan pertanyaan nomor 6. Nah, nanti kita tentukan masih ingat ya, penghukum, membuat rasa bersalah, lalu teman, pemantau, dan kamu tidak benar melakukannya. Pernah benar. Nah, berarti apa? Ya sama ya buat rasa bersalah. Oke, ketika melakukan kamu tidak benar-benar, itu sudah mencap belum? Nah, mencap itu berarti seseorang yang selalu menerapkan nah. Oke, monggo, ayolah lakukan. Nah, itu seperti rayuan, sebagai yes, seperti kayak permisi dia Bu ya. Jadi boleh lah, oke lah. Oke, Mungkin membuat kalau yang seperti ini akan membuat anak menjadi tidak bertanggung jawab. betul sekali Bu. Dia akan mengatakan sekali dirangkul. Nah, betul sekali. Jadi 5 posisi kontrol itu seperti tangga sebetulnya. Yang paling bawah kita sebut sebagai penghukum, naik lagi sebagai pembuat rasa bersalah, naik lagi sebagai teman, naik lagi sebagai pemantau, dan yang paling unggul sebagai manajer. Maka kita refleksikan, coba kita coba. Mungkin saya minta untuk Bu Yulia sudah selesai belum? Oke, nanti mungkin ke depan silahkan menelaah kira-kira itu sering diucapkan oleh yang memiliki posisi kontrol sebagai apa? Gimana aku bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu memberi solusi kan? Memberi solusi bagaimana? Oke, dan berarti kata pertanyaan tadi. Mungkin biar terekam, biar nanti fasilitatornya tahu wajah manisnya Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan maju Bu Rini, silakan Bu Rini. Saya mohon Bu Rini untuk maju ke depan. Kira-kira posisi kontrol yang dari perkataan ini kira-kira siapa Bu? Yang nomor 1 kan tadi sudah ya. Tadi sudah yang saya boleh memilih enggak? Oke, boleh ya. Silakan memilih. Saya mau memilih kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Berarti itu adalah posisi kontrol manajer. Oke, alasannya apa Bu Rini? Ya kan ada pertanyaan yang membuat anak harus berpikir untuk mencari solusi yang terbaik. Oke. Satu saja. Oke, boleh. Apa mau boleh Bapak Bu Rini? Oke. Sampai mana Bu Rini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, menurut Bu Rini apa? Ini menurut saya adalah posisi
Oke, boleh. Kayaknya Miss Yulia belum ya, Miss ya? Silakan. Nomor 3 juga belum kok. Sudah ya nomor 3. Oh, 3 sudah ya, Bu? Oke, tentu teman. Nomor 5. Saya nomor Nomor 5 sudah, nomor terakhir. menurut saya termasuk penghukum. Penghukum alasannya apa, Miss? Ngejudge kamu selalu yang paling terakhir. Nah, oke, jadi itu kata-kata negatif yang dilontarkan untuk seorang penghukum. Berarti sudah semua ya, Bu? Satu adalah seorang penghukum. Satu saya penghukum. Dua itu penghukum. 3, 4. Menurut Bapak teman ya 5. Yang terakhir Membuat rasa bersalah. Nah, kita cari tahu apakah jawabannya sama. Ayo. Nah, yang betul berapa? Buat orang. Betul berapa? Oke, berapa buku Dewi? Nomor berapa yang perlu dipahami? Oke, nomor 4. Nomor 4. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Nah, itu ciri-ciri yang dinyatakan oleh seorang pemantau. Kata kuncinya adalah ketika melanggar, kamu dapat hukuman. Ketika kamu taat menaati peraturan, maka kamu mendapatkan sesuatu. Itulah pemantau. Itu ya, Bu. Berarti sebenarnya Mbak Dara di kelas dengan menerapkan memberi stiker, berarti Dara adalah memposisikan kontrol sebagai seorang pemantau, begitu. Nah, ada lagi yang mungkin sedikit berbeda? Yang jelas, yang terakhir, kamu selalu paling akhir. Itu adalah yang dilontarkan seorang sisi kontrol dengan menghukum. Dan selanjutnya, kamu selalu itu ada judgment di situ. Ada suatu level negatif. Yang terakhir, Bapak Ibu di kelas sudah menyusun keyakinan kelas? Sudah. Nah, kita telah. Tentunya Bapak Ibu tidak asing. A atau B, mana yang berisi keyakinan kelas? Ayo, ada ide? A. Datang tepat waktu mengucap salam, menjaga kebersihan. Bu Devi, mana yang keyakinan kelas? Kalau saya kan ini datang tepat waktu mengucapkan salam itu kadang-kadang itu terus dibuat sebagai kesepakatan kelas ketika datang mengucapkan salam. Nah, mana Saya yang jaga kebersihan sekolah itu ya. Nah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan ya itu selalu dilakukan di Nah, kelas. sekarang pertanyaannya untuk Bu Dewi, apakah itu keyakinan atau peraturan? Nah, mungkin bisa di ini. Tentunya berbeda ya. Bu Rini, any idea Bu Rini? Nah, kedua kesepakatan yang dia mana yang keyakinan. Jadi ada kata khusus Bu Rini di keyakinan kelas itu ada keyakinan. Oke, Bu Rini coba kemukakan alasannya coba Bu Rini. Mengapa menurut Bu Rini keyakinan? Di situ ada kata kalau yang awal itu kesepakatan ya. Kalau yang B itu keyakinan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, kata saling menyayangi itu sesuatu yang positif dan membuat anak menjadi bersemangat ya. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli. Nah, ini positif. Nah, ini positif. Kalau yang pertama itu adalah aturan ya. Ini betul, meskipun ini sama-sama kita sama-sama disusun bersama, tetapi yang nomor 2 itu merujuk pada sesuatu yang sifatnya positif, tidak ada paksaan. Nah, Sepertinya itu. Oke, betul sekali Bu Rini. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Coba perhatikan dengan yang A dan B. Di A, kita tidak menemukan nilai-nilai kebajikan apa di situ. Sedangkan di B, menemukan apa saja? Saling menyayangi, sama
menerapkan memunculkan nilai-nilai tersebut? Belum. Masih berupa peraturan, ya. Jadi mulai kita pahami dulu nilai-nilai kebajikan yang menandai apakah yang bekas sebuah keyakinan kelas, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku pasti memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Masih ingat nggak tujuan mulianya tadi apa? Yaitu nilai positif atau kebajikan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila yang kita kemukakan tadi, yaitu 6. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan bernalar mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan sebetulnya masih ada banyak nilai-nilai kebajikan lainnya: peduli, kebersihan, komitmen, kesantunan, kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, toleransi, bersyukur, semangat, bijaksana, percaya diri dan integritas. Di luar itu masih banyak sekali. Mungkin ada nggak nilai lainnya boleh yang belum disebutkan di situ? Saya mau bertanya. Iya, silakan bertanya, Bu. Profil pelajar Pancasila ada 6: beriman, mandiri, bernalar kritis, dan banyak. Ada 6 itu ya. Apakah persentase atau susunannya bisa dibolak-balik? Apakah itu memiliki yang sama, nilai yang sama? Misalnya, yang paling tinggi itu yang beriman, terus mandiri itu yang nomor terakhir gitu. Apakah ini begitu atau sama? Oke. Terima kasih pertanyaannya, Bu Lin. Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini kebenarannya secara universal dalam kurikulum Merdeka itu memang ada 6, yaitu profil pelajar Pancasila. Adapun posisinya atau ini mana yang lebih unggul, mana yang lebih di bawahnya, tidak ada. Seluruh dimensi pada profil pelajar Pancasila adalah memiliki kekuatan atau memiliki taraf yang sama. Seandainya ketika kita mengajar atau berproyek itu ingin memunculkan nilai apa? Nah, contohnya ketika kita kewirausahaan, dalam tema kewirausahaan kita memunculkan nilai bergotong royong. Bukan berarti dalam bergotong royong tidak mengenal kreatif, tidak mengenal beriman, semua terintegrasi menjadi satu. Tapi untuk evaluasi atau penilaian terhadap anak, memang kita mencoba memunculkan karakter tersebut. Tapi untuk posisinya selalu terintegrasi, tidak ada yang lebih menonjol. Ya, mengapa ke yang namanya dimensi beriman, takwa dan sebagainya itu selalu di paling atas. Nah, kenapa diletakkan di paling atas? Karena berketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar dari keseluruhan asas. Ya, tapi kalau untuk penerapannya kan kita tidak bisa memecahkan atau memisahkan satu-satu, dan prosesnya itu tentu saja terintegrasi. Menurut saya seperti itu, Bu. Mungkin Bu ini ada masukan dengan hal itu? Iya, gimana, Bu? Oke, selanjutnya Bu. Ya. Nah, menurut Ibu tadi ada nilai kebajikan. Yang pertama, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa itu? Kita jawab sama-sama. Nilai keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghargai.
disiplin menghargai, menggunakan masker, ya, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Nah, inilah ketika membuat peraturan di kelas seperti ini, maka ini belum bernilai keyakinan. Tapi ketika yang sudah diubah, diambil nilainya adalah sebuah keyakinan kelas. Nah, betul sekali ya jawaban Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya ingin berpraktik baik di kelas saya, contohnya kelas anti perundungan dan menyenangkan. Ada kata senang. Di situ menerapkannya, membuatnya seperti apa? Yaitu dengan memunculkan nilai-nilai yang sudah kita yakini tadi. Saya menggunakan pertamanya, anak-anak saya minta untuk membuat keyakinan diri dulu. Lalu dari keyakinan diri diambil seperti tadi prosesnya, mengambil nilai kebajikannya. Dari nilai kebajikannya diambillah sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, karakter apa itu? Kelas anti perundungan dan menyenangkan. Tentunya saling menghargai. Yang kedua, kata apa? Kata kuncinya disiplin. Yang ketiga, menjunjung nilai sopan santun. Yang keempat, tanggung jawab. Kelima, karakter. Dan yang terakhir adalah kebersamaan atau kekompakan. Nah, sekarang kita untuk hukuman dan konsekuensi. 1, Bu Indri, kira-kira apa Bu? Mencatat 100 kali hukuman. 2, ada hukuman. Iya. Ketiga, keempat. Nah, keempat apa Bu? Konsekuensi. Kelima yaitu membersihkan tumpangan air. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Itu melepaskan ya maksudnya ya. Hukuman. Yang terakhir lari lapangan. Hukuman. Nah, semakin Bisa jadi juga itu. oh iya. PJOK ya. Pas PJOK kan otomatis belum pemanasan. oh betul sekali. Diminta untuk pemanasan. Nah, itu Tambah titik. Nah, itu ya Bu. Untuk yang mencatat 100 kali. Iya. Oh, itu. Iya, mencatat 100 kali itu adalah satu bentuk hukuman. Dan apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi, kata kuncinya, yang mengajarkan murid memberikan solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa, yaitu nilai seperti apa yang akan mereka capai dan harus memperlakukan orang lain. Langkah yang pertama ini tadi yang dipertanyakan yaitu 1, menstabilkan identitas dulu. Contohnya gimana? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini mungkin agak saya bagikan sedikit praktik baik ya. Silakan diperhatikan.
ya dengan menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu, adakah yang bisa membedakan ketika guru menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi? Hal apa saja yang ada di dalamnya? Kira-kira ketika menanyakan sesuatu, apakah ada hukuman di situ? Tentunya tidak. Nah, yang pertama yaitu kita awali dengan menstabilkan identitas guru. Dengan kalimat contohnya, Bu Guru tidak mencari siapa yang salah. Setiap orang bisa saja melakukan kesalahan. Tapi kita di sini untuk mencari penyelesaian bersama dan berpikir bersama bagaimana cara memperbaiki situasi ini. Itu langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas guru bahwa kesalahan adalah sesuatu yang wajar dilakukan selama selama bisa memperbaiki. Yang kedua yaitu langkah ke validasi tindakan yang salah. Mengapa kalian lakukan hal ini? Menurut kalian dampaknya apa? Nah, seperti itu. Jadi diajak anak untuk berpikir, kenapa jadi sesuatu yang salah ya? Apa efeknya? Apa dampaknya? Dan yang terakhir kita masuk ke keyakinan kelas. Itulah fungsinya keyakinan kelas tadi. Menanyakan keyakinan. Baiklah, kalian masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Apakah kalian percaya dengan nilai-nilai yang ada di kelas kita? Lalu dalam hal ini kasus tersebut apa artinya? Apakah kalian meyakini prinsip tersebut? Bagaimana cara kalian mewujudkan keyakinan kelas tersebut? Yang terakhir kita tanamkan bahwa pentingnya untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan terhadap anak-anak kita. Nah, memang secara proses akan membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, baiklah Bapak Ibu, dengan hal ini, dengan segitiga restitusi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita dengarkan tanggapan murid terkait dengan segitiga restitusi. Betul sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yuna. Kita sebagai murid memiliki andil yang sangat besar dalam memperbaiki kesalahan yang telah kita buat. Bukan dengan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi di sini kita juga menjadi lebih mengerti akan pentingnya keyakinan kelas yang telah kita susun. Oke. Anak-anak, kalau saya minta testimoninya, mereka lebih nyaman dengan restitusi, segitiga restitusi. Kira-kira karena apa? Dari proses yang ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mendapat respon dari guru, mereka merasa lebih nyaman daripada diberi hukuman atau konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan terkait dengan hal tersebut? Mungkin anak-anak merasa dihargai seperti manusia kan ya. Kalau dengan dihukum itu kan selain merasa malu juga mau tidak terima dari anak-anak yang lain. Supaya tidak apa-apa. Kalau dengan segitiga restitusi dia bisa menyadari sendiri. Secara tidak dia akan menyadari sendiri, terus diajak untuk mencari solusinya sendiri. Tahu juga, jadi dia betul-betul Oke, betul sekali Bu. Anak merasa dihargai meskipun mereka melakukan kesalahan. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Kan ini tentang segitiga restitusi dan pendekatannya tuh kayak dengan ramah anak gitu. Dan cerita sedikit, waktu saya pernah ikut volunteer TPA itu ada kayak anak tuh yang dari latar belakang keluarganya tuh kayak keras gitu loh sama dia, dan kurang kasih sayang, dan
kurang dihalusin gitu. Jadi kalau waktu dia ada kesalahan dan kami kayak menegur dengan halus tuh dia tuh malah jadi kayak bangkang gitu. Nah gitu kalau seumpama terhadap anak yang nggak mempan sama segitiga lurus itu bagaimana? Oke. Terima kasih. Nah, itu realitanya ya Bapak Ibu, tidak semua anak memiliki nilai-nilai atau keyakinan tersebut. Tapi sebenarnya anak itu usia terbagi menjadi 3. Wiraga, wirogo, ya begini. Wiraga, wirama, lalu wirama. Nah, wiraga adalah anak-anak yang masih kecil, mereka belum memiliki kedewasaan atau penalaran. Untuk anak SMP itu adalah di tahap wiraga, wirama. Jadi di situ anak itu dalam tahap peralihan yang masih belum menemukan jati diri, dan yang terakhir adalah wirama. Di tahap seperti inilah, di tahap wiraga wirama, jadi di pertengahan itu SMP itu adalah seorang anak yang memang perlu dibimbing. Kalaupun memang ada anak yang tidak bisa diberikan keyakinan itu, kita adalah tugas kita itu untuk menanamkannya gitu. Sebetulnya seperti obat ya. Kalau saya sih seperti obat, tidak ada satu obat sama untuk penyakit yang berbeda-beda. Yang begini, kalau seandainya satu obat ini tidak manjur, tentunya harus ada obat lainnya. Dan untuk kasus-kasus khusus seseorang yang memiliki semacam kehususan atau kelainan seperti itu, tentunya ada hal yang dengan resep yang berbeda pula. Tapi ketika menerapkan restitusi, kita sudah mengulik dasarnya, mengadakan pendekatan yang pertama, yaitu tadi menstabilkan identitas dulu, lalu diikuti dengan validasi tindakan salahnya di mana mereka sendiri, lalu mencari solusinya bersama-sama. Oke, untuk ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dari paparan yang sudah saya sampaikan dari awal hingga saat ini? Waktu sepertinya sudah menunjukkan pukul 1. Ya. Nah, ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya saya ingin Bapak Ibu untuk menuliskan refleksi ke apa yang sudah didapat pada pertemuan hari ini. Nanti saya mohon izin untuk mengambil videonya. Monggo, silakan dituliskan refleksi maupun semacam kesan apa yang sudah didapat dari diseminasi saya pada hari ini. Oke, atas nama pribadi, segala kekurangan, segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu. Mendengar paparan dari Ibu Ani Afida tentang disiplin positif ya, jadi saya bisa jadi merenung. Saya merenungkan posisi kontrol saya selama ini. Ternyata saya seperti ini. Terus yang kedua, saya ya menyadari, kalau seperti ini, posisi kontrol saya yang masih seperti ini harus saya ubah gitu. Lalu yang ketiga, terkait dengan keyakinan dan kesepakatan kelas, saya jadi bisa membedakan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Oh, selama ini jadi sudah 2 tahun ini ya, saya pikir keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama dengan anak itu betul, ternyata belum betul. Itu saja. Terima kasih Bu Fida atas ilmunya. Saya mau berterima kasih kepada Bu Fida yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Dari kegiatan kali ini saya belajar tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Lalu saya juga belajar gimana sih caranya kita menghadapi siswa saat melakukan kesalahan. Kita harus memperlakukan siswa seperti apa itu dengan menggunakan restitusi. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan sama Bu Vida. Ini pengalaman yang baru buat saya dan banyak ilmu yang bisa saya dapat di kegiatan kali ini, juga tentang yang penerapan restitusi itu tadi. Terima kasih Bu Vida. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan saya hari ini belajar banyak. Itu salah satunya juga ada posisi kontrol, saya kenal kelas dan restitusi. Nah, restitusi ini sangat bagus karena itu penerapan karena untuk anak-anak itu tepat karena tidak menjudge atau menghakimi anak, dan itu membuat anak sadar akan kesalahannya dan mengevaluasi.